Kita akan lihat firman Tuhan dalam kitab Roma, suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tema khotbah pada sore hari ini bertemakan tentang mengikuti jejak iman Abraham. Sekali lagi, mengikuti jejak iman Abraham. Roma pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunan bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Di situ ada kalimat dalam ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan bahwa tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Jadi hari ini kita mengikuti jejak iman Abraham. Kita kenal Abraham adalah bapa semua orang percaya. Abraham adalah orang percaya, orang yang takut kepada Tuhan. Saudara tahu, meskipun dia hidup di Ur Kasdim pada saat itu boleh dibilang terkenal dengan penyembahan berhala. Jadi oleh sebab itu kita melihat Abraham, tetapi dia memiliki iman, memiliki kepercayaan. Ia dapat percaya kepada Tuhan dengan hati nurani, dengan pribadinya yang sangat luar biasa. Padahal tanah Ur Kasdim, wilayah itu boleh dibilang ada wilayah yang tergolong penyembah berhala. Di zaman Abraham tidak ada penginjilan. Di zaman Abraham tidak ada KKR layaknya kita yang sekarang ini. Jadi kita lihat sekarang KKR di mana-mana. Orang taruh baliho di sepanjang jalan. Hadirilah, hadirilah. Nikmati lawatan Tuhan dalam ibadah KKR, dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani. Kita lihat baliho-baliho di sepanjang jalan, semua pasti menunjukkan tentang ada KKR di tempat ini, ada KKR di wilayah ini, ada KKR di gedung ini. Tetapi di zaman Abraham belum ada KKR. Tapi kita bisa bayangkan Abraham bisa kenal Tuhan begitu rupa. Dia bisa begitu kenal Tuhan dengan baik. Jadi kalau di zaman Abraham saja yang KKR-nya tidak ada, tetapi dia bisa kenal Tuhan begitu rupa, kenapa saya dan saudara yang hidup di akhir zaman ini, kita lihat hidup di zaman akhir, kita jalan sedikit ada baliho hadirilah KKR di tempat ini. Kita buka handphone sedikit, ada kata-kata rohani, kata-kata menguatkan. Kita jalan sedikit ke sebelah, sudah lihat ada orang sembahyang. Kita hidup ini kiri kanan semua serba orang sembahyang, tapi herannya saya dan saudara lebih tidak pusing dengan Tuhan. Di zaman Abraham, tanah Ur Kasdim adalah boleh dibilang terkenal penyembahan berhala, top dan terkenal di wilayah itu. Tapi dia begitu pegang Tuhan begitu rupa, dia bisa pegang Tuhan begitu erat sekali. Sedangkan saya dan saudara hidup yang memang kita lahir dari orang tua yang sudah kenal Tuhan, oma kita sudah kenal Tuhan, tapi herannya saya dan saudara tidak mengalami Tuhan, bahkan tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya dan saudara tidak memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar tentang mengikuti jejak iman daripada Abraham ini. Saya dan saudara akan melihat beberapa hal. Untuk saya dan saudara memiliki iman yang luar biasa, memiliki iman yang teguh, saya dan saudara harus mengikuti. Ada beberapa jejak yang kita ikuti dari Abraham. Jejak yang pertama,
yaitu Abraham meninggalkan tanah kelahirannya. Sekali lagi jejak yang saya dan saudara harus ikuti, teladani dari Abraham. Yang pertama, Abraham meninggalkan tanah kelahirannya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Allah berfirman kepada Abraham, keluar dari tanah di mana engkau telah dilahirkan itu. Untuk mendapatkan berkat, untuk bagaimana Abraham dia menikmati janji Tuhan dan berkat Tuhan itu, dia harus meninggalkan tanah kelahiran. Tanah kelahirannya yaitu Ur Kasdim. Ur Kasdim dari kalimat Ur itu artinya wilayah ini berada dari antara berada di wilayah perairan-perairan atau sungai-sungai. Ur Kasdim ini berada di wilayah Mesopotamia. Mesopotamia yang adalah Irak sekarang. Jadi kita melihat di sini yang pertama adalah Abraham meninggalkan tanah kelahiran. Firman Allah berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Abraham harus meninggalkan tanah kelahiran karena Ur Kasdim ini tempat penyembahan berhala. Jadi dia harus keluar dari situ. Saya dan saudara juga harus kita keluar dari kehidupan lama kita. Kita masih dengan hobi-hobi suka maki, ada dengan hobi-hobi dengan minum mabuk, pergaulan bebas, sehingga ada anak-anak yang terpaksa hamil di luar nikah, ada terpaksa anak-anak yang hamil orang tuanya tidak menyetujui, dan kemudian anak itu dibuang begitu saja. Kan kasihan sekali. Pergaulan-pergaulan yang salah. Saya dan saudara mesti keluar dari lingkungan itu. Kita keluar dari lingkungan-lingkungan yang terlibat penyembahan berhala, keluar dari lingkungan-lingkungan yang tidak memuliakan Tuhan. Ada orang berkata bahwa enak Bapak Gembala, saya hidup seperti ini. Memang enak. Dosa itu awalnya memang nikmat, sulit untuk orang melepaskannya. Tetapi saya dan saudara kita melihat sebenarnya itu adalah racun yang mematikan. Setan dia pertama menawarkan madu di pertama, tetapi di ujung adalah racun yang mematikan. Ada orang-orang yang terikat dengan berbagai dosa yang sulit melepaskan. Orang susah untuk melepaskan itu. Dari dosa judi katakanlah, dari dosa persinahan katakanlah, dari dosa percabulan katakanlah, dari dosa miras, iPhone. Karena Ur Kasdim adalah simbol atau gambaran daripada dosa. Banyak orang tidak bisa diberkati Tuhan karena masih tinggal di dalam dosa. Dia betul gereja-gereja, tapi judi jalan terus. Dia betul gereja-gereja, tapi mabuk jalan terus. Tidak ada berkat. Coba saudara lihat pada orang seperti itu. Masa depannya saja suram. Mau cari pekerjaan saja susah. Mau cari makan saja pengisi perut, pengganjal perutnya yang lapar, sulit. Kenapa? Karena hidup jauh daripada Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, ada saja cara Tuhan untuk memberkati. Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima disebutkan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hal-hal yang tadi ini menyinggung tentang bagaimana hal-hal yang kita mesti buang jauh-jauh. Hal-hal yang bisa mengotori hidup saya dan saudara. Kita setia, 1, 2, 3 orang berkumpul demi namaku, kata firman Allah, aku hadir di situ. Yang kedua, bagaimana supaya saya dan saudara bisa mengikuti jejak iman Abraham? Yang kedua, Abraham harus rela meninggalkan ayahnya, yaitu Tera. Ayah Abraham ialah Tera. Nama Tera artinya terminal, stasiun. Saudara tahu terminal itu, semua kendaraan dari semua lapisan penjuru, dari semua jurusan itu pasti berkumpul di situ. Namanya juga stasiun.
namanya juga terminal. Semua bis kumpul di situ. Bis jalur A, jalur H, jalur C, semua kumpul di situ. Arti tera stasiun atau terminal. Jadi hatimu jangan seperti stasiun. Setan masuk, apa-apa masuk, dosa masuk dalam hatimu. Kita biarkan saja karena hati kita bagaikan stasiun. Kita terbuka untuk siapa saja dan tidak terkecuali untuk dosa pun. Saya dan saudara terbuka. Kita seperti tera. Karenanya Abraham harus rela. Secara manusia dia sedih loh kalau tinggalkan ayahnya. Ini kan ayahnya sendiri. Sudah lihat bagaimana anak-anak mau merantau kan? Bapaknya harus ke sana peluk dia minimal 1 jam untuk bertangis-tangisan. Hati-hati nak kau di perantauan. Abraham ceritanya mau tinggalkan ayahnya nih. Memang dia harus tinggalkan. Selain tempat itu tempat penyembahan berhala, arti daripada nama bapaknya saja terminal, stasiun. Jadi semua kendaraan, semua transportasi itu semua dia kumpul di situ. Jadi hatimu hanya satu, yaitu buat Yesus Kristus saja. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14, Paulus berkata dan menasihati jemaat yang ada di Filipi, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hati jangan seperti terminal. Semua kotoran singgah di situ. Semua perkara jahat singgah di situ. Kita tempatkan Yesus pada hati. Supaya saya dan saudara seperti Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku ke depan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Abraham harus rela meninggalkan sanak saudaranya. Dalam Kejadian 11 ayat 27, dia meninggalkan sanak saudaranya. Bukan hanya bapaknya, tetapi dia juga meninggalkan 2 saudaranya. Abraham punya 2 saudara, Nahor dan Haran. Ada 2 saudaranya. Selain ayah, ada juga 2 saudaranya yang harus juga dia rela tinggalkan. Oh, secara manusia sedih sekali. Tetapi ini adalah gambaran bahwa saya dan saudara harus meninggalkan kehidupan yang lama. Manusia lahiriah kami makin merosot, kata Paulus. Meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, umur boleh bertambah, rambut putih boleh bertambah, tetapi semangat melayani Tuhan tetap luar biasa. Semangat tetap ada untuk mencari Tuhan. Manusia rohani kita makin luar biasa, makin tua makin setia. Kita belajar dari orang tua kita. Jadi saya dan saudara belajar setia. Yang terakhir Abraham memilih, dia memiliki mesbah. Ini yang terakhir yang paling penting bagi saya dan saudara dalam pelayanan. Abraham memiliki mesbah, berbeda dengan Nahor, Haran, Lot. Abraham berbeda sekali. Di dalam Kejadian 12 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Perbedaan yang paling mendasar antara Abraham dengan saudara-saudaranya Tera, Haran, dan juga ponakannya yang bernama Lot, dia punya mesbah, mereka tidak. Apa itu mesbah? Mesbah itu tempat orang mencari Allah. Di zaman dulu orang mau jumpa Tuhan mereka potong domba,
potong hewan, susun batu. Mesbah itu adalah tumpukan batu yang ditumpuk-tumpuk jadi tinggi, lalu dibakarlah hewan itu. Dan biarkan Allah mencium persembahan itu. Aroma, bau persembahan itu dicium oleh Tuhan. Dan Tuhan berkenan pada persembahan. Jadi mesbah itu adalah perjumpaan dengan Allah. Dengan kata lain itu adalah doa. Berbeda Abraham dengan saudara-saudara. Mereka tidak punya mesbah, Abraham punya. Jadi betapa pentingnya saya dan saudara memiliki doa, persekutuan dengan Tuhan. Jadi saya dan saudara, mari kita tetap setia melayani. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Jadi saudara iring Tuhan, jangan cuma cari yang enak-enak, tidak boleh. Terlalu rendah kualitas hidupmu seperti itu. Kita tetap bersyukur buat kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kita masuk di dalam doa. Haleluya.